Kita menganggap dunia yang ditempati ini sebagai suatu kenyataan. Dunia ini tak dapat lepas dari perhatian kita, karena kita termasuk bagian di dalamnya. Kita merasa terlibat, sekaligus sebagai pengamat, dalam kehidupan dengan sejumlah permasalahan kompleks yang sulit dijelaskan. Pandangan bahwa dunia ini adalah kenyataan atau realitas, tampaknya telah menjadi kebenaran mutlak. Ketika melihat sebuah tembok, kita menganggap tembok itu sebagai suatu kenyataan. Bila menabrak tembok tersebut, kita bisa terluka dan merasakan sakit karenanya. Segala sesuatu yang bisa dipersepsi oleh indera kita, itu dianggap sebagai realitas. Tidaklah mungkin kita mengatakan bahwa seseorang yang menabrak tembok adalah ilusi, sementara kepalanya terluka karenanya. Namun bagaimana bila sesungguhnya realitas kehidupan ini adalah ilusi atau hayalan semata? Ilusi artistik. Menurut Freud, seni menjadi bagian dari kelakuan substitutif yang ditawarkan budaya kepada manusia untuk menghindari hambatan-hambatan yang dipalang oleh kenyataan. Kenyataan terhadap perwujudan hasrat-hasrat, akan tetapi menghindari suatu hambatan bukan berarti menghilangkan ataupun mengatasinya. Seni juga ilusi, tetapi ilusi sesungguhnya, dan disitulah perbedaannya. Karena itu, tidak berbahaya. Freud mempertentangkan seni dengar filsafat dan dengar sebagai berikut. Seni hampir selalu tidak agresif dan membawa kebaikan. Seni tidak pura-pura dan tidak pernah berusaha menjadi ilusi. Lalu yang kedua, ilusi keagamaan. Menurut Freud, dalam hal itu agama dekat dengan psikosis halusinasi, yaitu menganggap hasrat sebagai kenyataan. Agama memberikan ilusi bahwa hidup berkelanjutan setelah mati dan membuat kita tidak menerima kematian. Agama mengartikan ketergantungan terhadap sosok ayah dengan Tuhan yang Maha Kuasa, dan bukannya membiarkan kita menghadapi kenyataan yang kasar yang menguatkan dan pembentukan jiwa. Freud menyatakan bahwa agama adalah ilusi, neurosis, menghalangi pemikiran kritis, dan pemenuhan sikap kekanak-kanakan. Ia memandang bahwa agama adalah sebagai pemuasan keinginan kekanak-kanakan. Seni dan realitas. Yang pertama ada definisi seni. Telah begitu banyak definisi seni yang dibuat dan diusahakan oleh berbagai pihak pemikir. Namun tidak ada definisi seni yang final dan memuaskan dari berbagai pihak. Melvin Rader telah berupaya memetakan definisi seni yang begitu beragam dan tampak saling berbeda melalui pembagiannya. Yang pertama, menurut subjek pencipta, yaitu seniman lewat proses kreatifnya. Apakah sebagai ekspresi emosi, ekspresi gagasan, dan ekspresi nilai, dan berbagai model teori lainnya. Kelompok kedua adalah definisi seni berdasarkan hasil karya sebagai objek. Kelompok ketiga adalah definisi yang didasarkan pada respons audiens atau penikmat melihat karya seni yang merupakan pengalaman estetis atau reaksi emosi tertentu. Usaha pengelompokan tersebut berujung dukungan Rader pada keterbukaan teori seni melalui pandangan Wittgenstein dalam Games and Definition. Inti dari ketiga pandangan pemikir tersebut adalah bahwa seni tidak dapat didefinisikan. Perdebatan mengenai hubungan seni dan realitas telah berlangsung dari masa ke masa. Ada 3 pendapat mengenai keterkaitan seni dan realitas. Yang pertama, seni merupakan imitasi atau tiruan dari realitas. Yang kedua, seni merupakan penyempurnaan dari realitas. Dan yang ketiga, seni sama sekali terpisah dari realitas. Seni di sini lebih menuju kepada perbuatan atau keterampilan. Sedangkan realitas mencakup baik apa yang bereksistensi maupun yang bersubstansi, misalnya kemungkinan-kemungkinan. Seni dan realitas saling berkaitan. Seni seperti ini membuat orang percaya bahwa seni pada dasarnya bertolak belakang dengan prinsip realitas, dan mungkin diharapkan untuk merekayasa seni agar mencapai prinsip realitas. Seni bukan melawan kenyataan, melainkan sebagai suatu ruang perantara. Secara kronologis, sebagaimana yang sering terjadi pada Freud, ada suatu ulasan yang amat bagus, yaitu karena realitas tetap ada, karena kematian menghentikan kehidupan, karena kehidupan tidak dapat dijalani secara tuntas tanpa kematian, maka dari itu
seni cenderung membuat kita melupakan kematian, yaitu dengan membangun semacam pagar yang melindungi kita dari jangkauan realitas. Karya seni merupakan tiruan dari tiruan. Teori imitasi yang dianut secara kaku dan tanpa kompromi memandang daya spontanitas sebagai faktor perusak dan bukannya faktor pembangun. Spontanitas dianggap sebagai penyesatan terhadap wujud murni benda-benda. Misalnya, pemandangan gunung dan sawah semakin indah ketika telah disempurnakan pelukisnya di atas kanvas. Perdebatan antara mimesis atau seni merupakan tiruan realitas dengan creatio atau seni merupakan ekspresi manusia belum berakhir. Di barat, hubungan antara seni dengan realitas merupakan masalah aktual sepanjang masa. Gone kinda crazy, she's poison for days.